Pria ini berhasil hidup selama hampir 2 tahun tanpa jantung. Hebatnya lagi, ia masih bisa berolahraga bersama teman-temannya. Bagaimana bisa? Stan Larkin adalah seorang pasien transplantasi jantung yang sukses hidup lebih dari setahun tanpa organ jantung asli dan hanya mengandalkan jantung buatan pada ranselnya. Ia adalah pasien pertama di Michigan yang dipulangkan bersama dengan perangkat jantung buatan di tas ranselnya di tahun 2014. Lalu, 555 hari kemudian, Stan yang berusia 25 tahun saat itu kembali ke pusat kardiovaskular di University of Michigan Frankl pada Mei 2016 untuk transplantasi jantung, dilaporkan oleh Science Daily. Itu adalah roller coaster emosional, ujar Stan dalam konferensi pers Michigan Medicine University of Michigan saat ia menggambarkan hidupnya dengan bantuan jantung buatan yang ditanam demi membuatnya tetap hidup sampai donor jantung tersedia. Saya mendapat transplantasi 2 minggu lalu, dan saya merasa seperti saya bisa jogging saat kita berbicara. Saya ingin berterima kasih kepada pendonor yang memberikan diri mereka untuk saya. Saya ingin bertemu keluarga mereka suatu hari nanti. Semoga mereka mau melakukannya. Temui aku. Sementara itu, saudara laki-laki Stan, Dominic, juga mengandalkan jantung buatan total sebelum menerima transplantasi jantung pada tahun 2015. Dua bersaudara itu didiagnosis dengan kardiomiopati familial saat remaja, sejenis gagal jantung yang dapat menyerang orang yang tampak sehat tanpa peringatan. Kondisi ini terkait dengan penyebab utama kematian mendadak di kalangan atlet. Mereka berdua sangat sakit ketika kami pertama kali bertemu mereka di unit perawatan intensif kami, kata Jonathan Huff, seorang profesor bedah jantung. Kami ingin mereka mendapatkan transplantasi jantung, tetapi kami tidak berpikir kami punya cukup waktu. Ada sesuatu tentang situasi anatomi unik mereka di mana teknologi lain tidak akan bekerja. Namun berbeda dengan alat jantung biasanya, perangkat ini dirancang untuk bekerja pada kedua sisi jantung gagal. Apabila pasien gagal jantung harus tetap tinggal di rumah sakit untuk dipantau, Stan tidak perlu melakukannya. Karena ia menggunakan driver portable Freedom seberat 13,5 pon yang dapat dipakai untuk menjaga jantung buatannya tetap bekerja. Pada konferensi pers di tahun 2016, Stan berkata, mengutip dari Light Bible, "Ini, jantung buatan SynCardia, membawa hidup saya kembali untuk membuat saya sehat seperti sekarang." Perusahaan pembuat jantung buatan Carmat akan memulai penjualan perangkatnya mulai pertengahan tahun 2021 setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Eropa seperti yang dilaporkan oleh Reuters. Nilai saham Carmat sendiri naik 8% pada 1.300 GMT, memberikan kapitalisasi pasar sekitar 400 juta euro atau 496 juta dolar dilansir dari Bloomberg. Carmat sendiri telah mendapatkan tanda CE pada perangkatnya, yang berarti mereka bisa menjual perangkatnya di European Union sebagai sebuah jembatan untuk transplantasi jantung bagi pasien yang mengalami gagal jantung stadium akhir, mengingat seringnya terjadi kekurangan donor. Meskipun Carmat Prancis belum menghasilkan pendapatan yang signifikan, perangkatnya bisa menjadi terobosan besar mengingat penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut perkiraan, sekitar 2.000 jumlah pasien di Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris dengan kondisi khusus masuk ke dalam daftar tunggu. Ambisi kami untuk merawat semua pasien yang membutuhkan jantung masih ada, ujar Kepala Eksekutif Carmat, Stefan Piat, dalam sebuah pengarahan. Menambahkan, jumlah penerima jantung potensial yang telah menerima persetujuan itu besar. Piat berkata bahwa perangkat Carmat akan dipasarkan di bawah nama brand Aeson yang akan tersedia di pertengahan tahun ini di Jerman, lalu mengikuti di Perancis dan negara lainnya. Tantangan yang akan dihadapi yaitu dengan adanya reimbursement oleh sistem jaminan sosial untuk perangkat yang harga per unitnya ini mencapai 150.000 euro atau setara 2,5 miliar rupiah. Jantung anak perempuan keluar dari dada. Ini sungguhan. Firsafia Borun,
Gadis berusia 8 tahun, lahir di Rusia, memiliki penyakit yang sangat jarang ditemui. Dari luar, Firsavia Borun memang tampak seperti anak normal pada umumnya. Namun jika Anda melihat bagian dadanya, Anda pasti tahu ada yang berbeda dengannya. Firsavia mengidap sindrom thoracoabdominal atau lebih dikenal sebagai pathology of Cantrell yang hanya dapat ditemukan 5 dari 1 juta orang. Jantungnya hanya dilindungi oleh kulitnya karena dia juga tidak memiliki bagian kecil dari tulang dada, diafragma, dan juga otot perut. Tidak mudah bagi anak ini untuk hidup dengan jantungnya yang sangat lemah. Ia harus berhati-hati, bahkan hanya karena sekali terjatuh mungkin dapat membunuhnya. Pada tahun 2015, Ibu Firsavia dari Borun membuat kampanye pengumpulan dana untuk biaya rumah sakit putrinya. Kampanye ini berhasil mengumpulkan setidaknya 71.000 US dollar pada Agustus 2016 lalu. Namun setelah mereka pergi ke Florida untuk operasi Firsavia, ternyata dokter memberitahukan bahwa tekanan darah Firsavia terlalu tinggi. Kini selagi Firsavia menjalani pengobatan agar tekanan darahnya dapat lebih stabil, gadis ini harus hidup berhati-hati dan menunggu operasi yang dapat mengubah hidupnya itu. Detak jantungmu dapat menjadi password barumu. Selalu lupa passwordmu. Kini peneliti datang dengan solusi yang keren. Untuk kali ini menggunakan jantungmu. Bagaimana bisa? Para peneliti dari University of Buffalo telah mengembangkan alat biometri baru yang dapat melakukan scan pada detak jantungmu untuk membuka kunci ponsel atau masuk ke dalam komputermu. Sistem menggunakan level rendah radar Doppler untuk mengidentifikasi ukuran dan bentuk jantung seseorang. Sistem ini membutuhkan 8 detik untuk merekam bentuk dan detak jantung seseorang, kemudian memonitor secara berkala detak jantung seseorang. Scan jantung dimonitor secara berkala oleh beberapa individu dengan jarak 98 kaki. Para peneliti mengatakan bahwa sistem ini tidak memiliki resiko kesehatan karena radar yang digunakan sangat kecil tenaganya. Ini bersifat pasif, tidak memerlukan kontak. Jadi orang-orang tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuktikan keaslian diri mereka. Mereka hanya butuh memberikan data biometrik jantung mereka kepada kantor ponsel mereka. Ya, hal ini benar-benar bisa terjadi. Temuan para peneliti ini benar-benar keren ya. Robot pembungkus jantung membantu detak jantung. Peneliti Harvard telah mengembangkan robot pembungkus lembut yang dapat meniru gerakan otot jantung yang normal untuk mendukung gagal jantung. Jantung manusia menggeliat ketika ia berdetak dalam gerakan mirip seperti memeras handuk. Untuk meniru gerakan rotasi ini, para ilmuwan menciptakan 2 set silikon robot. Yang pertama mengembang dan berkontraksi secara konsentris, sementara yang kedua mengembang dan berkontraksi helicoidally. Perangkat dirancang untuk membungkus jantung seperti lengan baju. Ketika dipompa dengan udara bertekanan, robot dapat membantu meningkatkan jumlah darah yang dipompa. Perangkat ini masih pada tahap awal pembangunan, dan kajian hewan jangka panjang harus dilakukan sebelum dapat digunakan pada manusia. Ilmuwan menumbuhkan jaringan jantung dengan menggunakan daun bayam. Mungkin Popeye memang benar. Telah lama dipuji sebagai makanan super yang kaya nutrisi, para peneliti sekarang berhasil mengubah bayam menjadi jaringan jantung manusia yang berdetak. Para ilmuwan di Institut Politeknik di Massachusetts mencuci daun bayam dengan deterjen untuk menghilangkan sel-sel tanaman. Proses ini mengawetkan sistem vaskular tanaman yang kemudian ditanam dengan jaringan jantung oleh para peneliti. Setelah beberapa hari, daun mulai berdetak seperti jantung. Para ilmuwan kemudian memasukkan pewarna melalui jaringan urat tanaman untuk membuktikan konsep kalau bayam memiliki potensi untuk mentransportasi darah. Para peneliti mengatakan mereka percaya bayam dapat digunakan di masa depan untuk mengobati pasien dengan masalah jantung, mungkin dengan mencangkokkan implan bayam ke jaringan jantung yang rusak.